Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, di sini pada video ini kami akan menjelaskan apa itu cyberbullying dan dampak upaya penanggulangannya. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siti dengan NIM 19230586. Saya Kristina Galastevi dengan NIM 19230112. Saya Agustina Tri Elsa Iwapani dengan NIM 19230829. Saya Halil Firahim dengan NIM 19231495. Baik, di sini kami akan memulai penjelasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu teknologi digital mengubah interaksi masyarakat di Pontianak, tetapi juga meningkatkan kasus cyberbullying sebagai konten ilegal. Cyberbullying adalah tindakan agresif yang berulang via media elektronik untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang tanpa batas ruang dan waktu. Di Pontianak, kasus meningkat seiring penggunaan internet yang tinggi, terutama remaja rentan mengalami depresi, kecemasan, hingga keinginan bunuh diri. Penyebarannya via platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, aplikasi pesan instan, dan forum online. Kemudian cyberbullying juga berdampak pada psikologis seperti stres, trauma, penurunan prestasi, atau adanya pikiran bunuh diri. Kemudian juga berdampak pada sosial dan hukum. Penyebab adanya cyberbullying yaitu etika digital yang rendah, kurangnya pengawasan orang tua atau tekanan teman sebaya, dan anonimitas akun, serta minimnya literasi digital serta kesadaran hukum. Secara hukum, cyberbullying juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 KUHP baru dengan sanksi lebih tegas, tetapi penegakan di Pontianak masih terkendala. Pembuktian, rendahnya pelaporan, dan keterbatasan aparat. Kemudian untuk penanggulangannya dilakukan pendekatan terintegrasi melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan platform via edukasi literasi, penguatan regulasi, serta sistem pelaporan yang efektif. Penelitian ini penting untuk menganalisis pola penyebaran cyberbullying di Pontianak serta dampaknya, dan merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk konteks lokal. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi mekanisme munculnya penyebaran dan dampak perilaku bullying terhadap kehidupan sosial masyarakat di era digital. Penelitian ini juga mengevaluasi dari sudut pandang etika profesi informatika, etika sosial, dan etika hukum sebagai landasan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan internet. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan memahami penyebaran konten ilegal, cyberbullying di Kota Pontianak dengan meneliti pola penyebaran, interaksi pengguna di media sosial, serta faktor pemicunya. Melalui analisis ini diharapkan diperoleh pemahaman lebih luas mengenai perkembangan, dampak terhadap korban, dan pengaruh cyberbullying terhadap lingkungan daring secara keseluruhan. Kemudian untuk ruang lingkup laporan ini berfokus pada analisis penyebaran konten ilegal berupa cyberbullying di Kota Pontianak dengan meninjau aspek etika profesi informatika, sosial, dan hukum. Penelitian ini juga membahas cyberbullying sebagai bentuk kejahatan cyber yang berdampak pada individu, kelompok, dan masyarakat di lingkungan digital. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan
Untuk penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya ada cybercrime. Jadi cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk menyerang data, sistem, atau individu. Salah satu bentuknya adalah cyberbullying, yakni tindakan menghina, menyerang, atau mengintimidasi seseorang melalui media digital yang berdampak serius pada psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat 3 tentang ITE, perilaku ini termasuk penyebaran konten bernuansa penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga menjadi masalah sosial sekaligus pelanggaran hukum di Indonesia. Selanjutnya ada teori yang mendukung, yaitu ada teori sosial belajar, teori kontrol sosial, kemudian teori anonimitas online. Yang pertama ada teori sosial belajar atau social learning theory, yakni teori yang dikemukakan Albert Bandura. Ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan dan peniruan. Dalam konteks cyberbullying, individu meniru perilaku agresif di media sosial. Nah, ketika perilaku tersebut tidak mendapatkan sanksi sosial, pelaku akan cenderung mengulanginya. Kemudian ada teori kontrol sosial atau social control theory. Menurut Travis Hirschi, perilaku yang menyimpang muncul ketika ikatan sosial terhadap norma masyarakat melemah. Di dunia maya, anonimitas dan kurangnya pengawasan membuat individu merasa bebas melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti penghinaan atau pelecehan daring. Kemudian ada teori anonimitas online. Anonimitas di dunia digital menyebabkan seseorang lebih berani mengungkapkan hal-hal yang tidak akan dilakukan di dunia nyata. Nah, hal ini sering menjadi pemicu utama munculnya cyberbullying karena pelaku merasa identitasnya terlindungi. Kemudian ada cyber law. Jadi cyber law itu hukum cyber di bidang yang mengatur aktivitas di dunia maya, khususnya terkait penggunaan teknologi internet dan komunikasi. Istilah ini berasal dari cyberspace, yaitu dunia maya ya, dan law adalah hukum, yang berarti hukum yang mengatur ruang digital. Cyber law mencakup isu seperti pencemaran nama baik, hak kekayaan intelektual digital, transaksi elektronik, keamanan data, dan kejahatan cyber. Secara internasional, aturan cyber berbeda antar negara tergantung sistem hukum dan kemajuan teknologinya. Namun pada dasarnya bertujuan melindungi pengguna dan menegakkan keadilan di ruang digital. Di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur legalisasi dokumen digital, transaksi online, penyebaran informasi, serta sanksi bagi pelaku kejahatan cyber seperti hoax, pencemaran nama baik, dan penipuan online. Sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan dengan penjelasan berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cyberbullying. Menurut teori General Strain, perilaku menyimpang cyberbullying muncul akibat tekanan emosional dan sosial, seperti rasa kesal, masalah pribadi, atau keinginan untuk memulihkan harga diri melalui tindakan yang negatif. Sementara itu, teori routine activities menjelaskan bahwa cyberbullying ini terjadi karena adanya niat pelaku, kerentanan korban, dan kurangnya pengawasan di dunia maya. Cyberbullying merupakan penyalahgunaan teknologi untuk menyerang atau menghina seseorang melalui media elektronik yang awalnya dianggap hanya sebagai candaan, tetapi lama-kelamaan menjadi masalah yang serius dan dapat merendahkan martabat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korbannya. Dengan demikian, penyebab cyberbullying tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, teknologi, dan rendahnya literasi dan etika digital. Hukum yang mengatur cyberbullying. Di sini ada pasal 27 ayat 3 UU ITE
yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Selanjutnya pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Selanjutnya ada pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis publikasi ilmiah terkait cyberbullying di Kota Pontianak dan di Indonesia. Kajian dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan sumber dari jurnal, artikel, dan berita online serta regulasi seperti UU ITE tahun 2016. Sumber diperoleh dari Google Scholar dengan jenjang tahun 2021 sampai 2025 dan dipilih berdasarkan relevansi dengan penyebaran konten ilegal berbentuk cyberbullying. Analisis dilakukan dengan membaca, membandingkan, dan mengidentifikasi pola dari penelitian terdahulu. Metode ini diharapkan memberi gambaran lebih luas mengenai perkembangan karakteristik dan penanganan cyberbullying di Kota Pontianak. Selanjutnya ada motif dan penyebabnya. Motifnya, cyberbullying umumnya dipicu oleh beragam motif seperti kecemburuan sosial, keinginan untuk mendapatkan perhatian, rasa superioritas terhadap orang lain, serta dorongan untuk membalas dendam karena pernah menjadi korban sebelumnya. Lalu penyebabnya, tekanan kelompok atau peer pressure. Lalu ada pengaruh lingkungan pertemanan yang tidak sehat, dan minimnya pengawasan dari orang tua, serta pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan perlindungan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyebutkan contoh kasus yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2025 yang melibatkan perundungan 3 remaja terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun. Korban dipaksa membuka pakaian, direkam menggunakan ponsel, lalu videonya disebarkan di media sosial hingga viral. Polisi menangkap 3 pelaku berinisial PT, AF, dan SK yang masih berstatus pelajar. Motif tindakan mereka adalah rasa iri dan dendam pribadi terhadap korban, yang kemudian diwujudkan melalui perundungan fisik dan penyebaran konten ilegal. Pada kasus ini menunjukkan bahwa cyberbullying dapat berkembang biak menjadi kejahatan digital serius ketika melibatkan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Dampaknya sangat besar, termasuk trauma, tekanan sosial, dan ketakutan korban untuk kembali berinteraksi di ruang publik maupun media sosial. Peristiwa ini menegaskan pentingnya etika digital dan perlindungan data pribadi, terutama bagi remaja sebagai pengguna aktif media sosial. Pencegahan dan penanggulangannya, yaitu dengan edukasi literasi digital, yang memberikan pemahaman sejak dini tentang dampak hukum dan sosial penyebaran konten ilegal, mengadakan kegiatan sekolah, seminar, dan kampanye publik, menguatkan karakter dan moralitas digital agar pengguna memahami batas antara kebebasan antara berekspresi dan tanggung jawab etis, penguatan penegak hukum serta sekolah dan orang tua yang
memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, terutama terkait penghinaan, pelecehan, dan pelanggaran privasi. Aparat bekerja sama dengan Kominfo dalam pemantauan konten atau cyber patrol dan sistem pelaporan cepat. Berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari cyberbullying ini adalah penyebaran konten ini di Pontianak menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh lemahnya etika dan kesadaran digital. Kasus perundungan ini yang direkam dan disebarkan memperlihatkan dampak sosial dan psikologis yang serius. Motif utamanya meliputi iri, dendam, dan keinginan mempermalukan korban, diperkuat oleh kurangnya pengawasan dan literasi digital. Berdasarkan generasi train teori dan routine aktivitas teori, perilaku ini muncul karena tekanan emosional dan peluang kejahatan di ruang digital. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui peningkatan literasi digital, sosialisasi Undang-Undang ITE, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan aparat hukum untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Sarannya, untuk pemerintah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan konten ilegal kerjasama dengan Kominfo dan Kepolisian Siber, memberikan sanksi tegas sesuai Undang-Undang ITE. Yang kedua, ada dunia pendidikan, mengintegrasikan literasi digital dan etika bermedia sosial dalam kurikulum, meningkatkan edukasi risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, ada keluarga, orang tua mengawasi dan membimbing pengguna perangkat digital dan membangun komunikasi terbuka untuk mencegah anak menjadi pelaku atau korban. Yang keempat, ada masyarakat. Masyarakat ini mengembangkan budaya saling menghargai di media sosial dan tidak menyebarkan konten yang melanggar privasi atau merugikan orang lain. Baik, sekian dari saya. Oke, demikian penjelasan tentang cyberbullying, hukum, serta dampak dan upaya penanggulangannya, khususnya untuk analisis kasus di Kota Pontianak. Sendiri tanpa kekasih cukup sianan. Terima kasih. Bye-bye.